Nah, namun untuk kegiatan asistensi mengajar ini bisa diambil oleh prodi yang non kependidikan. Ya, yang kalau adik-adik nanti kelompoknya semua dari murni, maka bisa ngambil ini. Ya, salah satunya bisa mengambil program paket kejar, paket A, B, C. Kalau nggak ngajar di sekolah bisa kaitannya dengan taman bacaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, agar tidak bentrok, ya, saya rekomendasikan pada aspek ini, ya. Kalau memang nanti program yang diambil adalah asistensi mengajar, maka saya lebih rekomendasikan adik-adik itu misalkan untuk membantu membuat media pembelajaran. Jadi bukan mengajar. Jadi guru itu kesulitannya apa sih di sekolah di masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh? Jadi tetap gurunya ngajar, tapi adik-adik yang bantu membuatkan Zoom-nya, kemudian misalkan ada video tutorialnya. Nah, itu yang disebut sebagai asistensi. Kemudian bisa mengambil program misalkan membantu manajemen persekolahan. Misalkan di sekolah ada kegiatan, misalkan di situ untuk penataan perpustakaan karena sekolahnya baru. Nah, di situ adalah proyek untuk menggarap bagaimana membuat sistem perpustakaan digital. Nah, maka bisa ke sini yang dilakukan, ya, bisa di sini yang dilakukan kaitannya dengan asistensi di satuan pendidikan. Namun apabila adik-adik tidak ingin bentrok, ya, pilih aman, maka saya rekomendasikan untuk mengambil program yang lain saja, ya, tidak mengambil yang program asistensi. Nah, yang keempat adalah, sebentar ya, saya tak melepas charger dulu, karena sudah penuh, biar nggak overcharge untuk laptopnya. Nah, yang keempat adalah proyek di desa. Nah, proyek di desa, barangkali di desa itu ada sebuah proyek yang sedang digalakkan, ya, misalkan dengan proyek penanganan COVID atau berkaitan dengan BUMDes, koperasi desa, maka adik-adik bisa masuk di sini, ya, sini. Ya, jadi kalau di sini itu intinya adalah bagaimana kalau di situ desa tertinggal, maka kita bisa membantu desa tersebut untuk lebih maju sejajar dengan desa-desa yang lain. Misalkan desa tersebut sedang mengembangkan desa wisata. Nah, sekarang kan lagi tren ya, ada Kampung Indian, Desa Pujon Kidul di Malang dan lain sebagainya. Nah, kalau suatu desa tersebut sedang mengembangkan potensi desanya, maka adik-adik bisa menggarap dan masuk membantu dalam program ini. Nah, ini adalah program yang keempat, ya. Yang kelima adalah program yang terakhir, yaitu program independen. Saya coba carikan di layar dulu. Program independen. Jadi program independen itu adalah sebuah program yang baru saja dikembangkan, ya, baru saja dikembangkan, dan ini disusun oleh perwakilan dari UNESA. Nah, jadi program independen itu menciptakan suatu produk, suatu karya yang multidisiplin. Saya kasih contoh, adik-adik menciptakan alat pendeteksi COVID. Nah, ya, kemarin sudah diciptakan Genus, sebelumnya juga ada rapid test,
PCR, dan lain sebagainya. Nah, misalkan adik-adik menciptakan alat pendeteksi COVID baru, itu bisa masuk di dalam program independen. Jadi nggak berkaitan dengan kemanusiaan secara langsung, nggak berhubungan dengan kewirausahaan, nggak berhubungan dengan asistensi mengajar, dan juga tidak berhubungan dengan proyek di desa. Jadi bisa masuk ke sini, menciptakan suatu proyek, menciptakan sebuah proyek dan menghasilkan sebuah produk. Nah, ini adalah kaitannya dengan program independen, ya. Nah, itu intisarinya, ya. Jadi intisarinya adalah adik-adik targetnya pada kesempatan sore hari ini memahami bahwa ada 5 tawaran program yang bisa dipilih berdasarkan diskusi kelompok. Ya, saya ulang, yang pertama adalah kemanusiaan. Yang kedua adalah kewirausahaan. Yang ketiga adalah apa? Apa yang ketiga? Dinyalakan? Asistensi mengajar. Oke. Yang keempat? Proyek di desa. Proyek di desa. Dan terakhir? Proyek independen. Oke, bagus sekali. Ya. Nah, tentu kita nggak bisa ngambil keputusan saat ini. Karena tentu kan butuh mikir, ya. Butuh mikir adik-adik. Oh, nanti pasti adik-adik akan diskusi panjang di grup WhatsApp, ya. Biasanya mahasiswa itu punya 2 grup. Nah, ya. Grup yang ada dosennya dan grup yang nggak ada dosennya. Kan gitu, ya. Ya, karena biasanya sungkan. Nah, gitu. Loh, Pak Kunjung kok tahu? Iya, saya itu tahu, kan sudah lama jadi dosen. Ya. Ya, nanti silahkan didiskusikan dengan teman-teman untuk segera mengambil keputusan, ya. Harapan saya hari Senin pagi itu sudah dapat keputusan mau ngambil program apa dan juga di mana, ya. Nah, agar nanti bisa kita coba ajukan surat perizinannya, ya. Nanti diajukan ke pimpinan KKN untuk surat perizinan, ya. Harapannya begitu. Nah, kenapa kok Senin? Karena hari Selasa tanggal 23 kan adik-adik juga sudah mulai pelepasan, ya. Pelepasan, ya. Di awal itu pasti masih banyak bingung, masih banyak compang-camping, itu biasa dan tidak apa-apa, ya. Tapi segeralah untuk mengambil keputusan, ya. Nah, harus tegas mengambil keputusan. Nah, karena wanita itu tidak suka digantung, gitu Mas Bangun, ya. Nah, butuh kepastian. Pacaran lama itu kalah di telikung sama yang berani melamar ke rumah. Nah, butuh kepastian. Betul sekali. Ya, kesuwen, disalib di tikungan, di pengkolan kayak Valentino Rossi, ya. Bahaya ini, ya. Oke. Nah, sampai di sini yang bisa Pak Kunjung sampaikan. Sekarang waktunya adik-adik yang berbicara untuk kita dapat berdiskusi. Ya, sebelum berdiskusi, saya ingin mengapresiasi atas kebaikan hati Mas Rigel dari kelompok 34, Mas Bangun dari kelompok 1 Pacitan, dan Mas Novar dari kelompok 32 atau 33 Kabupaten Sidoarjo yang sudah berbaik hati untuk mengakomodir teman-temannya dan mau menjadi ketua kelompok. Karena tanpa kebaikan mereka bertiga, ya nggak mungkin kita ketemu saat ini, ya. Nggak mungkin kita bisa ada grup WhatsApp, yang pastinya proses juga akan terbengkalai. Semoga profesionalisme yang sudah
dimunculkan oleh Mas Novar, Mas Bangun, dan Mas Rigel dan teman-teman ini bisa dipertahankan konsisten hingga nanti akhir tahapan dari mata kuliah KKN ini ya. Amin. Baik. Selanjutnya silahkan dinyalakan audionya, kita diskusi interaktif. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Untuk memperjelas yang laporan itu setiap hari itu apakah kegiatan dilaksanakan Senin sampai hari Minggu ya? Terima kasih. Itu yang saya Oh iya. Iya. Jadi fleksibel sesuai dengan kegiatannya. Misalkan dalam 1 minggu itu kegiatannya Senin Kemis kayak jadwal puasa. ya, ya maka logbooknya tentu ya hari Senin dan Kemis tersebut. Kalau tidak ada kegiatan, maka tidak perlu dimasukkan ya. Kalau tidak ada kegiatan kumpul, kecuali ada kegiatan misalkan kumpul ya, misalkan begini, hari Selasa, memang kegiatan untuk di desanya itu hari Senin dan Kamis, hari Selasa Rebunya itu persiapan membuat materi. Nah, berarti kan ada kegiatan ya, maka itu juga difoto, proses diskusi, nah, itu dimasukkan. Baru kalau memang hari Sabtu Minggu nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan, nggak ada pertemuan, ya nggak usah diisi. Ya, jadi sesuai dengan fakta. Kalau memang nggak ada, ya nggak perlu. Kalau sehari memang ada beberapa kegiatan, misalkan ya kadang kan begitu ya, ada 2 kegiatan pagi dan sore, maka itu bisa didadakan dalam logbook dalam 1 hari. Tapi muncul semua. Ada pagi, ada sorenya. Gitu ya, Mbak Uni ya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Untuk yang memasukkan foto ke lookbook itu dari ketuanya saja atau dari semua kelompok bisa, Pak? Biasanya perwakilan salah satu. Ya, akunnya perwakilan biasanya ketua ya. Kalau ketua maka salah satu. Namun sekretaris nanti bisa diberikan hak akses atau anggota yang lain untuk bantu. Ya, karena kan nggak mungkin ketua melakukan ini semua sendiri. Biasanya di dalam kepanitiaan KKN itu pasti kan ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nanti pasti ada iuran-iuran, itu biasanya kan bendahara. Nah, nanti kalau kaitannya dengan administrasi, laporan biasanya sekretaris. Ketua, wakil, berkaitan bagaimana dengan komunikasi dengan anggota kelompok, serta juga dengan pihak-pihak terkait di desa atau di mitra. Biasanya kan begitu ya. Jadi silahkan dibagi tugasnya. Namun hak aksesnya biasanya pada satu akun, yaitu perwakilan atau ketua. Gitu ya, Mas Bangun. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang tanya lagi? Silakan. Atau ada yang ingin disampaikan? Kalau belum, sambil mikir-mikir, apakah ada yang sebelumnya kenal dengan Pak Kunjung? Pernah diajar Pak Kunjung di sini? Pernah, Pak. Sebentar, siapa ya? Oh, pernah, Pak. Mbak. Iya, Mas
Mas Bangun, nah tadi iya yang bicara Mas Bangun Setia. Siapa? Khairon Afandi, Pak. PKU. Oh iya, dari View ya. Iya, Iya. Pak. Iya, sesama satu prodi ya, Mas Khairon Afandi. Juga ada Mbak Ratu Balkis ini dari Tata Rias ya. Iya, Pak. Tata Dari Rias. Tata Rias. Kemarin ada kuliah senam kecantikan bersama Mbak Kunjung. Iya. Ini betul ya. Oke, ada lagi selain Mas Khairon Afandi dan Mbak Ratu Balkis? Belum mungkin ya. Nah, ada? Belum. Mas Firsa, bagaimana? Suaranya nggak keluar ya? Oh, headsetnya mungkin dilepas dulu. Mungkin trouble dilepas. Gimana? Halo? Headsetnya mungkin. Mas Firsa juga dari Vio ya? Iya, Pak. Oh iya. Prodinya PKU sama ya? PKU sama Khairon. Iya. Ada lagi? Mbak Rizka mungkin ya? Mohon izin bertanya. Oh iya, silakan. Mas Nova. Untuk surat perizinan itu kira-kira turun kapan ya, Pak? Soalnya katanya yang dari Sidoarjo itu katanya masih perizinannya masih sulit gitu. Terus apakah kita harus melobi dulu atau kami harus nunggu surat perizinannya dulu? Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya Mas Novar. Jadi kendala KKN dari tahun ke tahun itu kadang terkendala dari surat ya. Surat itu lambat ya. Jadi untuk mengurus KKN seperti ini suratnya biasanya harus dikirim ke Bakes Banpol ya, Bakes Banpol kabupaten. Habis itu Bakes Banpol turun ke kecamatan, kecamatan turun ke desa. Prosesnya biasanya lama ya. Maka rekomendasinya adalah adik-adik mencari lobby di mana kira-kira desa yang enak, desa yang kenal. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudaranya ada yang menjadi perangkat desa atau gimana, sehingga sementara bisa ngomong secara lisan, tatap muka seperti itu sambil tetap diurus ya, karena kalau kemudian nggak tuntas, kasihan adik-adik nanti nggak proses ya. Makanya pemilihan desa yang tepat itu menjadi hal yang penting. Saya rekomendasikan adalah memang yang adik-adik itu punya connecting, punya jaringan. Jangan di sana ada masalah di sana, tapi nggak punya kenalan siapa-siapa, masuk sulit, malah akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tapi mencari masalah baru. Suratnya nggak masuk, nggak turun, nggak bisa KKN. Jadi gitu ya, Mas Novar. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Sambil nunggu ada pertanyaan lain, kenalan satu-satu ya, biar tambah dulur. Nah, yuk dimunculkan wajahnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Siapa tahu nanti ada yang berjodoh di sini, yo alhamdulillah. Kalau memang rezeki tidak kemana, ayo kenalan satu-satu. Ya PPE ada yang Sidoarjo dapat Sidoarjo dapat Pacitan dan lain sebagainya. Ayo silakan kenalan satu-satu. Mulai dari kelompok 32 atau 33 Kabupaten Sidoarjo. Silakan. Mulai dari Pak Kepala Sukunya. Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novar Yunisar Bakar. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
Saya angkatan 2018. Di sini saya sebagai ketua kelompok KKN Kabupaten Sidoarjo 33. Salam kenal semuanya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman anggota 33 silakan mau melanjutkan, monggo. Baik, mohon izin perkenalan Bapak. Perkenalkan teman-teman, saya Yuanita, saya dari Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis UNESA. Terima kasih, salam kenal teman-teman. Salam kenal Bapak. Salam kenal Yuanita. Kak Yuan, asik cintaku. Hai Fadel. Halo, adik-adik bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oh iya, maaf, ini wifi di rumah saya di laptop masih agak trouble sehingga saya menggunakan handphone ya. Jadi silakan dilanjutkan, saya mendengarkan ya. Untuk kenalannya silakan. Selamat sore teman-teman dan Pak Tunjung. Dengar suara saya? Dengar, tapi kecil. Kurang jelas, Pak. Perkenalkan, nama saya Sayyidana Mate. Saya dari jurusan Fisika dan saya tinggal di Sorong Sidoarjo. Salam kenal semuanya. Salam kenal Saida. Salam kenal. Selamat sore teman-teman dan Bapak Kunjung. Nama saya Aulia Mita Seriana. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Salam kenal Yamita. Salam kenal. Selamat sore teman-teman dan Bapak Kunjung. Perkenalkan, nama saya Wuni Dwi Awinta dari jurusan S1 PGSD. Salam kenal untuk teman-teman. Salam kenal Wuni. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Afi Darlia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Afi. Wala Afi. Ya, selamat sore semuanya. Bisa kedengaran suara saya enggak? Bisa. Kenalkan, nama saya Nurhanisa Rahma Adinda, biasanya dipanggil Anissa, dari Pendidikan Sejarah. Salam kenal semuanya. Salam. Ya, Anissa. Selamat sore teman-teman dan juga Bapak Kunjung. Perkenalkan, nama saya Siti Roisatul Azmil dari Prodi Matematika.
Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mbak Kenal. Asmi. Selamat sore teman-teman dan Bapak Kunjung. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Fajarwati dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2018. Selamat sore. Sore, salam kenal. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Dwi Rahmawati dari jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Hai semuanya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Aku Elsa Shikarisa, aku bisa dipanggil Elsa, bisa dipanggil Sasa juga. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Salam kenal semuanya. Elsa. Iya, Mbak Elsa bisa dimunculkan kameranya biar temannya kenal ya. Tadi kayaknya siaran radio ya. Ya, wajahnya. Nah, biar kenal itu ketua kelompoknya. Nanti dicari, wah ada suaranya nggak kelihatan, mukanya malah lari. Ya ini hantu, suara aja nggak ada. Oke Mbak Elsa ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Siapa lagi yang belum? Silakan. Ayo Mbak Salsa. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Selsa. Bisa dipanggil Echa atau Selsa. Sama kayak Elsa, saya dari Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni. Terima kasih. Sama-sama. Salam kenal, Mbak Selsa. Kurang berapa, Mas Nova, untuk anggota ya, kelompoknya yang belum kenalan? Sudah semua kah? Kasihan Mas Novar mencari-cari yang belum. Ya, sambil kita tunggu ya, nggak apa-apa. Nanti bagi yang belum mengalami masalah dengan audio, nanti bisa memperkenalkan dirinya ya, sehingga Pak Kepala Sukunya enggak kebingungan mencari anggotanya. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 34 di bawah Kepala Suku Mas Rigel. Halo, Mas Rigel. Iya, Pak. Mas Rigel. Iya, Pak. Iya, silahkan mulai kenalan untuk kemudian dilanjutkan dengan anggota kelompoknya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, Selamat sore. Rigel Andreas, Yecenik Dasaid, biasa dipanggil dengan Riger.
Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang di Fakultas Bahasa dan Seni. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Regal. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Afif Rohmatus Solihah dari jurusan PGSD, asal Sidoarjo. Itu Pak, sekalian saya ingin bertanya. Pak Oh iya, silakan. Ya. Kemarin kan ada kesalahan teknis waktu pemilihan ketua KKN kelompok 34. Nah, di SIM KKN-nya itu sudah keset nama saya. Terus berdasarkan hasil rapat kelompok kami ada perubahan ketua, Pak. Itu bagaimana nggih? Yang bayar denda. Ya boleh lah, boleh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Setting itu kan untuk memastikan salah satu saja, ya, nggak apa-apa. Di settingnya sudah menggunakan namanya Mbak Afif, maka nanti kalau misalkan untuk entry kaitannya dengan logbook, maka menggunakan akunnya Mbak Afif ya. Tapi bisa dikerjakan oleh Mas Kel dan teman-teman yang lain. Jadi nggak ada masalah, ya, nggak apa-apa. Untuk misal dirubah seperti itu tidak bisa, Pak? Nggak perlu dirubah, nggak apa-apa. Karena kalau dirubah kayaknya bakalan lama, karena tim KKN itu adminnya mereka juga masih banyak yang harus dikerjakan. Oh ini kan juga nggak, apa istilahnya, nggak vital ya, intinya kan sama, nggak ada masalah. Ya, kalau yang berubah itu pacarnya, sampean keliru pacarnya Mbak Uni lah, itu masalah besar, harus dikembalikan. Ya. Ini kan bukan sesuatu yang serius ya, gitu ya, Mbak Afif ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, nanti nilainya sampai juga nggak akan ketukar kok ya dengan Mas Rikel atau siapa saja. Jangan khawatir. Oke. Ada lagi Mbak Afif? Terima kasih. Insya Allah sudah. Silahkan dilanjutkan. Mohon izin bertanya, Pak Kunjung. Oh iya. Kalau pelepasan tanggal 23 itu secara offline atau online, Pak? Online. Online, karena kalau dilepas secara offline nanti jadi ke klaster baru. Kalau zaman dulu memang ya KKN di sebuah desa yang terdiri dari 20 kelompok, sekitar 30 orang, maka pelepasan itu upacara bendera di lidah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak WR1 dikumpulkan di sana. Tetapi kan tidak mungkin. Jadi hal yang memungkinkan adalah via online. Ya, gitu ya Mbak Nunji atau Mano. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk, dilanjut. Karena kita masih ada satu kelompok lagi, ya, biar waktunya kita juga efisien untuk bisa diskusi. Monggo, kelompok 34. Selamat sore, Pak Kunjung. Selamat sore, Mas Koiron. Selamat sore semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairon Afandi dari jurusan
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga. Saya dari Jagbon, Sidoarjo. Terima kasih, salam kenal semuanya. Halo teman-teman, selamat sore. Iya. Perkenalkan, nama saya Fadel. Sore, nama saya Fadel dari Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Mbak Fadel, dimunculkan dong wajahnya. Nanti Mas Rigel bingung ini. Ini orang apa bukan, nanti bedain. Iya, saya orang kok, Pak. Iya, Pak saya. Terima iya, kasih. dimunculkan. Jangan terima kasih dulu, temannya biar lihat dulu. Itu Mas Koiron itu barangkali tetangga desa biar tahu. Ya, Mbak Fadel tadi prodi apa? Saya ekonomi Islam, Pak. Oke, Naomi. Oke, ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Yuk, langsung disambung aja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Begitu sudah ada terima kasih, langsung sambung dan enak. Nah, oke, ayo, come on. Perkenalkan saya. Ya, silakan. Ayo Kiki, Michelle. Mbak Michelle. Selamat sore Pak Kunjung. Silakan di. Iya, selamat sore Mbak Kiki. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Kiki dari Prodi Ekonomi Islam. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kiki. Ya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Kunjung. Selamat sore. Selamat sore Resi. Perkenalkan, nama saya Ferry Agustin dari jurusan S1 PGSD. Salam kenal teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Pak Iya, Kunjung. selamat sore Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Nurkomaria dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Terima kasih. Silakan. Mbak Anasya sepertinya berbicara namun audionya masih tertutup ya. Iya, maaf Pak, maaf. Selamat sore teman-teman. Pak Kunjung. Selamat sore. Selamat sore. Saya Anasya Syilani Effendi dari jurusan PGSD. Selamat kenal semuanya. Lanjut. Ayo silakan Desita Pidi atau Ratu. Iya. Ayo. Silakan Mbak Desita dan Mbak Ratu. Ratu kecantikan. Silakan.
Oke, sambil ditunggu ya. Sambil ditunggu, nah, kita sambil nunggu barangkali ada yang belum memperkenalkan diri dari kelompok 33 dan 34. Yuk kita sekarang ke pojok barat Jawa Timur. Barat selatan yaitu Pacitan. Nah, Pak Kunjung belum pernah ke Pacitan ini. Ya, suatu saat harapannya bisa ke sana ya. Masa nunggu museumnya jadi kelamaan kayaknya ya. Iya, kita mulai dari ketua kelompok Mas Muhammad Bangun Setia. Wah, sudah ganteng itu, sudah pakai alma mater, cocok jadi ketua. Ya, silakan yuk kenalan disambung dengan Selamat sore dan teman-teman semua. Iya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Bangun Setia. Asal saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Untuk selanjutnya, Mas Rio, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari jurusan Teknik Sipil, dari Fakultas Teknik 2018. Saya dari Pacitan juga. Nah, terima kasih. Salam Mas Rio, ganteng Mas Rio. Silakan lanjut. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Dwi Sumarni dari jurusan S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dari KKN Kelompok Pacitan. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, Nasya. Selanjutnya Lailatul. Silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Lailatul Arif, biasa dipanggil Lara, dari S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik. Terima kasih. Selanjutnya Uya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Adia, jurusan dari PGSD. Asal saya berasal dari Pacitan juga. Salam kenal semuanya. Selamat sore Pak Kunjung dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Nurul Hikmatul Ulia, biasa dipanggil Ulia, dari jurusan Kimia, Fakultas MIPA, dan ini asalnya juga Pacitan. Saudaranya Uyaku ya, ta? Kau ya. Enak ya, nggak usah beli garam. Kalau masak, nggak usah beli garam. Sudah asin. Uya kan masa. Ya. Guyon ya Mbak Nurul ya. Untuk meningkatkan imun. Ini kayaknya pinter sulap juga ini. Nanti bakal jadi artis. Mbak Nurul ini dari Pacitan. Oke. Siapa Mbak Nurul nunjuk siapa untuk melanjutkan ini? Silakan. Mas Huda, silahkan. Selamat sore teman-teman semua, sama Pak Kunjung. Perkenalkan saya Wahyu Prasetya dari S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Asal saya dari Pacitan, Pak. Oh ya Pak, saya sekalian izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kan KKN kan 4 bulan atau 1 semester ya Pak, masa pelaksanaannya. Apa ada minimal program kerja yang diajukan ke Bapak atau ke dalam proposal tersebut, Pak? Terima kasih. Oh iya, bagus sekali Mas Huda. Jadi KKN yang saat ini itu berbeda sekali dibandingkan sebelumnya. KKN Merdeka Belajar ini sangat berbeda dibandingkan periode kakak kelas Anda. Tidak bisa dibandingkan. Karena kalau dulu itu KKN ada yang 1 minggu, mentok ada yang 1 bulan.
Nah, ini pertama kali 4 bulan. Karena sesuai dengan petunjuk dari Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa mahasiswa harus banyak mendapatkan aktivitas pengalaman pembelajaran di luar prodinya. Ya, salah satunya melalui program Merdeka Belajar. Jadi tidak ada minimal. Yang perlu dipikirkan adalah berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok, maka kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam 4 bulan. Ya, tentu di proposal awal itu kan rencana. Nah, rencana itu pasti ada penyesuaian dalam pelaksanaan. Nggak apa-apa, no problem. Ya, namanya rencana. Ya, bisa berubah nggak apa-apa. Tetapi pastikan bahwa dalam satu kelompok sudah mengambil keputusan untuk menentukan 1 dari 5 yang ada. Nah, 1 itu yang kemudian dipegang teguh, dijalankan selama 4 bulan. 1A, 1B, sampai 1Z, kemudian yang jalan sampai 1G, itu urusan lain. Yang pasti masih dalam koridor 1. Bukan pindah ke 2, ke 3, atau ke 4. Nah, gitu ya, Mas Huda. Apakah bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Selanjutnya siapa Mas Huda yang diminta? Selanjutnya ke Farah Anissa. Silakan Farah Anissa. Terima kasih. Selamat sore dan teman-teman semuanya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa. Saya dari Sekolah Polisi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Siapa yang diminta melanjutkan oleh Mbak Farah? Selanjutnya masih silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yoga Damantara dari jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Salam kenal, teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nurulati. Nurulati, Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurati Fatul Hamidah. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Saya juga dari Pacitan. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Iqbal. Halo, selamat sore. Semua teman-teman, perkenalkan saya Iqbal Haji Prakoso dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Siapa yang diminta melanjutkan oleh Mas Iqbal? Mbak Ratu Adia. Loh, Iqbal, aku sudah loh. Oh, sudah. Oh, iya. Mbak Ima Purnamasari. Nggak fokus. Iya, baik. Selamat sore, Pak Kunjung dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ima Purnamasari dari jurusan Kimia 2018. Salam kenal semuanya. Dilanjutkan siapa? Selanjutnya Mbak Maya. Nggih, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf nggih, sebelumnya Bapak tidak bisa on kamera dikarenakan suatu kendala. Iya. Perkenalkan. Handphonenya rusak. Perkenalkan, saya Maya Desi Wijayanti dari jurusan PMPKN, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Oh iya. Begini Bapak, jadi berdasarkan pengalaman kakak tingkat tahun lalu, pada pelaksanaan KKN itu terdapat beberapa program kerja yang tidak terlaksanakan dikarenakan beberapa kendala di lokasi tujuan. Nah, nantinya apakah dengan tidak terlaksananya program tersebut akan berpengaruh bagi Bapak? Terima kasih.
Berpengaruh terhadap apa? Pripun Bapak? Berpengaruh terhadap apa, Mbak Maya? Nilai akhir Pak. Oke. Ya, jadi seperti tadi yang ditanyakan Mas Huda, bahwa setelah saya jawab bahwa ada kemungkinan rencana-rencana yang disusun itu akan mengalami perkembangan dengan seiring waktu. Ya, karena kita tahu kehidupan itu bersifat dinamis, ada perubahan dan itu adalah sesuatu yang wajar. Yang pasti tetap dalam koridor kalau pendidikan. Misalkan sampai membuat program tentang media pembelajaran. Kemudian media pembelajaran tidak terlaksana, tapi aspek lain terlaksana. Ya. Misalkan kemudian di situ membantu proyek pengelolaan perpustakaan di sekolah, boleh, nggak apa-apa. Ya, no problem. Pak Kunjung bukan dosen yang berat dinilai, ya, tetapi saya juga memperhatikan amal perbuatan, ya, kelayakan, ya. Selama di situ masih layak untuk dianggap wajar, menjalankan program dengan baik, tidak memiliki masalah dengan mitra, dengan sekolah yang bisa mencoreng institusi UNESA, maka tidak ada hal yang berkaitan dengan pengurangan nilai. Ya, nah, tidak ada masalah yang nanti juga bisa mencoreng nama saya sebagai DPL, maka tentu tidak ada dampak di situ. Kemarin ada salah satu teman DPL itu yang di Gresik, ada yang sempat mengalami masalah, kasihan. Anggota kelompok yang dibimbingnya itu ternyata waktu melakukan pertemuan tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi nggak pakai masker, fotonya orangnya bergerombol, dan itu diupload ke Facebook, ke status, itu sampai diketahui oleh semua orang UNESA, mulai dari Pak Rektor sampai seluruh KKN bahkan keluar. Jadi kasihan juga kayak gitu ya. Intinya adalah ya kita mari saling menjaga, ya, saling menjaga, menjalankan protokol kesehatan, menjaga bagaimana komunikasi dengan desa baik dan tidak mengalami masalah. Nah, intinya adalah Pak Kunjung juga toleran, artinya toleran untuk melihat situasi-situasi yang tidak mungkin dilakukan, tentu Pak Kunjung akan toleransi. Asalkan proses itu dapat berjalan dengan baik, tidak ada masalah, serta ada sesuatu yang dilakukan adik-adik. Gitu ya Mbak Maya ya. Siap Bapak, terima kasih. Ya, tapi besar harapan saya tetap nggak ada kendala ya. Artinya tetap harapan saya ya program yang sudah disusun itu bisa dijalankan. Ya, harapan utamanya begitu. Nah, kalau awal-awal kita sudah ngomong bahwa tidak terlaksana, kan nanti kita akan menanamkan mindset pesimis ya, tidak begitu. Kita tetap optimis, namun nanti fleksibel disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, silahkan Mbak Maya, kayaknya ada yang ingin ditambahkan. Sampun Bapak, sampun. Oh iya, handphonenya kenapa rusak kan? Kan nggak bisa muncul wajah. Dalam kondisi terbaring sedang tidak sehat. Tidak sehat. Nanti tolong dikasih vitamin ya. Dikasih vitamin B kompleks kan, biar sehat ya. Oke, thank you Mbak Maya. Mbak Maya minta dilanjutin siapa ini? Iya, sama-sama Bapak. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Firza. Selamat sore semuanya. Saya Firza Alim Pandika. Selamat sore Mas Firza. Kepelatihan olahraga FIO, Pak. Salam kenal semuanya. Oke, dilanjutkan siapa? Mas Firza? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke. Baik, adik-adik dari kelompok 33, 34, dan juga kelompok 1, apakah ada yang belum perkenalan?
Kalau belum, monggo, ini kesempatan Anda untuk perkenalan. Ya, Mbak Ratu Balkis, kayaknya saya kok nggak lihat ya. Tadi muncul, kemudian nggak kelihatan. Nah, mungkin masih trouble sinyal ya. Oke, adik-adik sekalian, silakan barangkali ada pertanyaan. Kita memiliki waktu 15 menit untuk bisa diskusi. Silakan. Atau mungkin sambil nunggu pertanyaan, sudah ada gambaran. Nah, nanti kira-kira di mana atau siapa yang bersedia. Oh, di tempatku aja loh, di sini enak, di desaku. Nah, barangkali begitu. Ada gambaran, monggo. Ya, bisa untuk bahan diskusi awal sebagai gambaran. Ya. Mohon izin berbicara, Pak. Oh iya, silakan. Kalau dari kelompok saya, dari kelompok Kabupaten Pacitan, tadi sesuai dengan hasil pertemuan yang digelar tadi, untuk desa tujuannya itu masih ada 2 opsi, Pak. Jadinya nanti disurvei dulu yang sekiranya enak yang mana, nanti yang dijadikan desa tujuan. Begitu, Pak. Oke, ya, bagus. Ya, tinggal nanti di follow up ya dengan desa terkait. Siap, Pak. Kemudian ini saya mendapatkan informasi terbaru bahwa teman-teman dari kelompok 34 Sidoarjo, karena dari Prodi Ekonomi Islam itu ada mata kuliah yang terintegrasi, maka nanti otomatis Mbak Fadelia, Mbak Kiki, Mbak Desita, Mbak Dewi, dan Mbak Michelle akan keluar dari kelompok kita karena dijadikan satu kelompok. Ada program khusus itu ya dari Prodi Islam. Mungkin akan diganti dengan anggota kelompok yang lain. Ini nanti bisa menjadi catatan ya. Jangan kaget kalau misalkan nanti tiba-tiba ada anggota kelompok yang baru atau bagaimana. Pada kelompok 34 nanti kita akan tunggu berdasarkan informasi terbaru dari KKN ya. Seperti itu. Baik adik-adik, silakan barangkali ada yang ingin disampaikan. Pak Kunjung, mohon maaf, mau izin konfirmasi. Iya. Berarti kita hari Senin itu sudah menentukan desa dan proker yang akan kami garap. Terus di situ nanti kita akan mempresentasikan rencana kita. Begitu, Pak. Oh iya. Hari Senin itu nanti sudah ada wacana kalau mempresentasikannya pada tanggal 27. Ya Mbak Afif ya. Atau hari Sabtu depan. Ya. Oh ya, berarti hari Senin itu kita hanya menyetorkan rencana proker dan desa tempat kami KKN gitu, Pak. Iya, kan sudah mulai, jadi Senin itu sudah mulai action, sudah ketahuan desa mana, prokernya apa. Setelah itu sudah mulai komunikasi dengan desa atau mitra terkait. Nah, dalam proses hari Senin sampai ke Jumat itu kan sudah ada perkembangan pastinya ya. Nah, nanti hasil perkembangannya bisa disampaikan pada waktu penlat yang kedua. Waktu penlat yang kedua, di situ sambil menampilkan program-program yang sudah disampaikan kepada pihak desa atau mitra. Seperti itu ya.
Baik Bapak, terima kasih informasinya. Sama. Pak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk kelompok yang ditinggal sama Ekis nanti itu berarti ada penggantinya ya, Pak ya? Mungkin saya masih belum bisa memastikan iya atau tidak, karena Pak Kunjung juga tahunya setelah di Japri ini, ya, di Japri sama Mbak Fadelia, ya, Mbak Fadelia dan kawan-kawan ya. Mungkin akan lebih baik kalau Mbak Fadelia dan kawan-kawan bisa ceritakan sepintas sehingga teman-temannya tahu bagaimana. Karena Pak Kunjung juga kurang paham tentang hal ini. Silahkan yang dari ekonomi Islam. Iya Pak, sebentar ya Pak. Iya Pak, jadi di prodi kami itu menerapkan KKN MBKM atau KKN yang terintegrasi oleh kuliah gitu Pak. Jadi berbeda dengan yang diusung oleh universitas. Yang 20 SKS itu ya? Iya Pak. Jadi prodi kami memutuskan untuk mengkelompokkan KKN ini sesama prodi, jadi lebih memudahkan dalam integrasi seperti itu katanya dosen kami. Oke, artinya apakah nanti yang dari ekonomi Islam ini, yang dari kelompok 34 itu keluar dari kelompok 34 atau gimana ya? Atau tuker? Untuk Eki sendiri nanti keluar dari kelompok KKN yang tergabung se-universitas ini Pak. Jadi nanti kami akan dikelompokkan dan ditetapkan sesama prodi kami seperti itu. Oke. Berarti nanti pasti ada pengurangan anggota ya di apa namanya kelompok 34 ya. Gitu ya. Iya Pak, bukan kelompok 34 aja sih Pak, semua kelompok yang ada anak ekonomi Islamnya. Iya. Semua kelompok yang ada di UNESA ya, selama KKN semester genap ini ya. Oke. Ya, oke bagus, itu sudah disampaikan di awal, sehingga bisa diketahui oleh semua kelompok, sambil nanti kita ikuti perkembangan terbarunya. Gitu ya, Mbak Fadelia dan kawan-kawan. Jadi nanti silakan dikoordinasikan dengan kelompok masing-masing yang dari kelompok ekonomi Islam, sehingga nanti misalkan sudah ada kesepakatan jabatan sebagai ketua, wakil, sekretaris atau bendahara, maka itu bisa didelegasikan kepada anggota yang lain. Itu ya. Nanti dikomunikasikan lebih detail oleh Mas Novar, Mas Bangun, dan juga Mas Rikel. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya Bapak izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Maya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman kakak 3 tahun lalu Pak. Jadi
Jadi biasanya di awal itu biasanya terdapat kendala kesusahan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan teman-teman mahasiswa karena tentunya perbedaan karakteristik masyarakat yang berbeda. Nah, ini mohon solusinya dari Bapak bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar nantinya program kerja yang kita laksanakan itu dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu Bapak, terima kasih. Iya, makasih Mbak Maya, sangat aplikatif sekali pertanyaannya. Seseorang kalau mau proses pacaran itu pun tahapannya juga panjang ya. Kenalan dulu, PDKT, lihat momentum untuk menembak, jadian dan sebagainya, panjang. Begitu juga dengan proses KKN. Ya, menghadapi orang baru itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, meyakinkan orang baru yang nggak kenal itu bukan hal yang mudah. Nah, bukan hal yang mudah. Namun itu bisa dilakukan. Nah, pertama apa? Yaitu tadi yang saya katakan bahwa kalau kita punya jejaring itu akan sangat menguntungkan. Karena orang itu akan lebih memberi kemudahan kepada orang yang dia kenal. Iya. Nah, dia punya satu bangku kosong waktu naik mikrolet gitu ya, satu bangku kosong di sebelahnya. Kalau dikasih dua pilihan, orang yang dikenal sama orang yang untuk tidak kenal duduk di sebelahnya, pasti akan kasih pilihan kepada orang yang kenal. Ayo gini, lu bawa gini. Nah, pasti gitu. Iya, pasti ada kemudahan untuk orang yang sudah kenal. Ya, maka langkah pertama adalah kalau bisa optimalkan jejaring, potensi jaring. Kalau ada keluarganya yang menjadi perangkat desa, coba di lobi itu, syukur-syukur ada keluarganya, ya, kenal baik, bapak dari sahabatnya dan sebagainya. Karena di situ akan ada kemudahan. Kalau ujuk-ujuk nggak kenal, nggak apa, kemudian kita minta ini itu, pasti mereka akan bertanya lebih jauh. Mereka juga tidak semudah itu untuk membuka diri. Jadi pertama adalah upayakan kalau bisa gunakan jejaring yang ada. Ya, itu Mbak Maya. Yang kedua, orang Indonesia itu sesungguhnya enak, ya, tergantung dari bagaimana cara kita membawa diri. Cara kita membawa diri. Kesan pertama kalau sama orang itu adalah yang penting kita itu harus unggah-ungguh. Kita ini berada di tanah Jawa, maka pastikan kita memegang erat budaya sopan santun. Ya kita sampaikan dengan baik, dengan sopan. Di situ menunjukkan bahwa kita itu meminta pertolongan awalnya untuk diterima. Nah, di situ. Ya. Jadi mohon kami dapat diterima untuk melaksanakan KKN di sini, Pak. Nah, saat ini belum ada suratnya, namun kami akan melakukan proses. Mohon kebesaran hati, kemurahan hati Bapak untuk bisa membantu. Nah, kita harus berusaha untuk menyentuh hati seseorang. Kalau orang itu disentuh hatinya, maka pendekatan humanis itu bisa optimal digunakan untuk proses lobbying ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah sebuah cara adik-adik belajar. Ya, tidak perlu semua. Nah, nanti cari perwakilan, kira-kira yang pinter ngomong, pinter diplomasi, syukur-syukur yang punya pengalaman di organisasi dan kemasyarakatan, sehingga telah terbiasa untuk berhubungan, untuk melakukan lobby pada pihak-pihak baru. Ya, bisa 2-3 orang cukup, nggak perlu 15 orang datang, nanti dikira ngeruduk malah takut orangnya nanti ya. Jadi cukup perwakilan saja. Nah, gitu ya Mbak Maya. Siap Bapak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ataukah sudah cukup? Jam sudah menunjukkan pukul 4.59 PM atau pukul 16.59, yang artinya kita sudah masuk
zona kritis untuk masa pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana? Pak Ketua, Mau ya, Dwi, silakan Mbak Dwi. Untuk KKN-nya mungkin apa bisa kalau dilakukan selama weekend? Atau harus weekdays? Tergantung apa yang dilakukan. Kalau di sekolah, maka tentu weekday. Tetapi kalau di pusat rekreasi, pengembangan rekreasi mungkin weekend. Ya. Jadi itu sangat tentatif sesuai dengan kondisi. Bisa Senin sampai Minggu, bisa beberapa hari seminggu, bisa weekend atau weekdays. Tidak ada patokan yang resmi, itu semua tergantung dari programnya dulu. Ya, programnya bagaimana dulu. Nah, kalau di lokasi bencana, kita menunggu weekend ya, selak mati orang ini. Ya. Nah, jadi sangat fleksibel sekali, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai dengan program. Gitu ya Mbak Dwi Sumarni. Oh nggih Pak, terima kasih nggih. Ya, sama-sama. Ada lagi barangkali adik-adik? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan kameranya dinyalakan. Kita akan melakukan presensi lagi yang akan di screenshot oleh para ketua kelompok, yaitu Mas Rigel, Mas Bangun, dan juga Mas Nova. Berikan senyum terbaik Anda, karena senyum Anda akan didokumentasikan oleh para ketua kelompok. Ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai ngomong ya, kalau sudah selesai. Ya. Bagaimana Pak Ketua, apakah sudah selesai screenshot-nya? Atau proses? Tidak muncul videonya nggak apa-apa ya Pak? Iya. Karena mungkin kendala sinyal. Boleh, apa-apa. Sudahkah? Sudah, Mas Rigel sudah, Mas Novan sudah, Mas Bangun sudah. Oke, terima kasih. Adik-adik sekalian, tak terasa kita sudah berjumpa ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon selama 2 jam ya. Ada yang mendengarkan sambil duduk, ada yang sambil rebahan, ya boleh semua. Yang penting semoga
semua yang telah kita diskusikan dapat dipahami dengan baik sebagai bekal untuk diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Setelah ini nanti monggo silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing, dan hari Senin tak kunjung tunggu hasil laporan perkembangan untuk program yang diambil beserta juga dengan tempatnya ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua pada kesempatan sore hingga menjelang malam minggu ini. Semoga Anda memiliki malam minggu yang menyenangkan. Kalau nggak punya pacar ya di rumah saja nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.